Shalom Jemaat Kerinduanku Church, apa kabar hari ini? Saya percaya Anda semua pasti adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan bersyukur. Di Kerinduanku Church kita selalu ada renungan yang membuat kita selalu mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita sebelum mulai aktivitas. Kita mau dengar firman Tuhan, dengar isi hatinya Tuhan. Sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bagikan pada hari ini, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama nyembah Tuhan nih bareng-bareng yuk. Karena kita percaya ketika kita nyembah Tuhan sama-sama ada berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan yang amat sangat baik yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Haleluya, sama-sama naikkan ucapan syukur pada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa enggak ada Allah seperti Engkau. Gak ada Allah yang dapat menyamai kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan sebelum kami mulai hari kami, sebelum kami mulai aktivitas kami, dan menemani kegiatan kami pada hari ini, kami mau dengar isi hatinya Tuhan, kami mau dengar firman-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudara, pada hari ini, satu renungan yang akan saya berikan untuk Anda adalah kunci untuk membuka pintu. Itu adalah tema yang akan saya berikan untuk Anda. Sepanjang tahun ini di Kerinduanku Church kita memiliki satu tema besar, yaitu The Year of Many Open Doors. Dan itu artinya adalah tahun di mana ada banyak pintu dibukakan. Tapi mungkin beberapa dari kita mungkin kebingungan ketika Tuhan sedang memperhadapkan satu kesempatan yang mungkin selama ini udah kita doakan, selama ini kita minta, tapi ketika kesempatan itu sudah di depan mata, kita bingung, kita resah, dan kita mulai ragu, apakah benar nih langkah ini akan saya tuju nggak sih sebetulnya? Atau mungkin kalau boleh kita bisa bayangkan sama-sama Anda berada di depan sebuah pintu besar, dan di depan pintu itu mungkin ada sebuah tulisan adalah new chance, kesempatan yang baru. Kesempatan baru untuk Anda bisa peroleh berkat yang baru. Mungkin pintu itu adalah sebuah pintu yang kayaknya Anda nggak pernah alami dalam kehidupan Anda sebelumnya. Anda mungkin ngelihat pintu ini nggak seperti pengalaman-pengalaman Anda sebelumnya. Pintu ini seperti kalau Anda mau masukin, sepertinya pintu ini adalah pintu yang nggak pernah Anda bayangin sebelumnya. Tapi ada excited, ada rasa sukacita yang besar, tapi juga bersamaan dengan rasa ragu yang besar yang Anda rasakan dalam kehidupan Anda. Nah, seringkali kita pada waktu kita berdoa, waduh kita minta amat sangat sama Tuhan. Tuhan, aku minta sebuah kendaraan yang aku butuhkan. Tuhan, aku butuh mobil. Tuhan, aku butuh pekerjaan yang saat ini butuh pekerjaan yang lebih baik Tuhan. Karena aku butuh penghasilan yang lebih baik Tuhan. Tapi ketika mendekati resultnya, mendekati hasilnya, dan kita kayaknya bisa merasakan bahwa wah ini nih kayaknya aku akan dapetin nih. Tapi ketika kesempatan itu sudah mau dekat, seringkali ada keraguan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita ngerasa, aduh ini bener enggak ya jalan yang harus saya tempuh. Atau mungkin buat Anda kaum muda tempat ini mungkin yang lagi mendengarkan Kerinduanku Church di renungan kita pada hari ini. Mungkin Anda mikir, aduh selama ini saya ngedoain sih soal teman hidup. Dan orangnya saat ini ada di depan kehidupan saya. Tapi bener gak ya dia orangnya gitu kan. Keraguan itu selalu muncul dalam kehidupan kita. Nah
satu hal yang mungkin ini bisa menjadi pembuka dari renungan kita pada hari ini. Yang pertama adalah pintu itu yang membuka adalah Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan katakan gini, berkat itu datang dari Tuhan, susah payah kita tidak akan pernah bisa menambahinya. Kita percaya bahwa setiap kesempatan, setiap hal yang hadir dalam kehidupan kita, itu hadir datangnya dari Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi kita percaya nggak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita, itu semua karena Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9 katakan gini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi itu adalah pemberian Allah. Dan di sini dikatakan bahwa gini, yang namanya iman itu bukan karena hebat kita, bukan karena pengalaman kita, bukan karena usaha kita, tapi semuanya karena apa? Pemberian Allah. Nah, kalau kita percaya bahwa itu adalah pemberian Allah, walaupun mungkin seringkali kita ngerasa saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya ragu, percayalah, yang kasih kekuatan itu Tuhan, yang kasih kemampuan itu Tuhan. Oleh karena itu ketika ada rasa ragu dalam kehidupanmu, datang sama siapa? Tuhan. Bukan mengandalkan lagi kekuatan kita, bukan lagi ngandalin tentang pengalaman kita, andalin siapa? Tuhan Yesus. Karena dia adalah sumber dari segala sumber. Dia adalah iman kita itu sendiri. Dan firman Tuhan katakan gini dalam Yohanes 10 ayat 9, bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, firman Tuhan katakan ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan apa? Padang rumput. Mungkin selama perjalanan kehidupanmu engkau merasa gersang, engkau ngerasa kayak gak ada harapan, engkau ngerasa kayak aduh kayaknya kok semua yang aku minta ini kok kayaknya gak ada yang menghasilkan ya, kok Tuhan kayaknya jauh ya dalam kehidupanku. Tapi firman Tuhan katakan Yesus adalah pintu itu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada rasa ragu datang dan menghampiri kehidupan kita, firman Tuhan kita katakan, janganlah kamu khawatir akan apapun juga, apapun yang hendak kamu makan, minum dan pakai. Oleh karena itu andalkan Yesus dalam kehidupanmu. Dia adalah pintu kehidupan kita. Karena tadi saya bilang, kalau Yesus yang buka pintu, nggak ada satupun kuasa yang sanggup untuk menutupnya. Yang pertama tadi ada pintu dibuka oleh Tuhan. Yang kedua, pintu itu membawa berkat dan kesempatan yang baru. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya, bukan karena melihat. Aduh, iman kekristenan itu memang unik Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman kita dibentuk karena percaya. Iman kita dibentuk belum lihat, belum melihat wujudnya, tapi kita diajar untuk apa? Percaya. Pertanyaannya adalah seberapa besar rasa percayamu sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah sumber yang memberikan kekuatan, sumber yang memberikan perlindungan, sumber yang memberikan keamanan, sumber yang memberikan sukacita dalam kehidupanmu. Yuk, mulai sekarang lebih baik fokus pada Yesusnya daripada berkatnya. Karena kalau kita fokus pada Yesusnya, berkat pasti diberikan. Apakah minta berkat itu salah? Enggak salah dengan minta berkat. Enggak salah dengan minta kesembuhan atau minta mujizat, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi seringkali kalau kita salah fokus, kita akhirnya melupakan Tuhannya hanya karena ingin dapat berkatnya. Bayangin kalau Anda dekat sama seseorang, orang itu dekat sama Anda, bergaul karib dengan Anda, bukan karena dia pengen jadi teman Anda, tapi karena dia pengen dapat sesuatu dari Anda. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Apa ada sukacita? Mungkin iya, tapi Anda ngerasa kayak dihianatin ya gak sih? Anda rasa kayak dimanfaatin ya gak sih? Dia ternyata pengen dekat sama aku tuh ternyata pengen dapat uang aku aja. Dia ternyata pengen dekat sama aku tuh karena pengen dapat sesuatu dari aku. Ada kekecewaan akhirnya. Yuk, jangan kecewain Tuhan karena kita cuma pengen dapat berkatnya aja. Cari Tuhannya. Cari Tuhannya, deketi sumbernya. Hari-hari ini saya mau menekankan kepada para jemaat Tuhan, Kerinduanku Church, bahwa gini, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Ingat, berkatnya di belakangnya loh. Jangan dibalik. Carilah berkatnya baru Tuhannya. No, itu salah. Firman Tuhan katakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya apa? Yesus. Seberapa dekat engkau dengan Tuhan? Seberapa melekat hidupmu dengan Tuhan? Seberapa bergantung kepada Yesus?
Gak ada yang salah kok, 100% mengandalkan Tuhan. Justru itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Jadi yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah sama-sama melangkahkan keyakinan kita kepada Tuhan dengan apa? Percaya bahwa pintu itu membawa kepada kita berkat dan kesempatan yang baru. Wahyu 3 ayat yang 8, firman Tuhan katakan gini, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah buka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau kita percaya bahwa Tuhan, kalau Tuhan sudah buka pintu, maka nggak ada satu kuasa pun sanggup untuk menutupnya. Maka ketika kau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, percayalah, tidak ada pintu yang tertutup lagi. Semua pintu pasti akan dibukakan. Tetapi kalaupun pintu yang kau doakan masih terlihat tertutup, bukan berarti Tuhan gak baik. Tapi justru karena Tuhan amat sangat baik dalam kehidupan kita, Dia menutup pintu sampai kita siap. Bukannya terbukanya pintu, bukan karena kegagalan kita, tapi tertutupnya pintu karena Tuhan sedang memproses kita sampai kita siap ketika pintu itu akan dibukakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sama-sama kita menaikkan percaya kita pada Tuhan, bahwa pintu itu yang buka adalah Tuhan. Yang kedua adalah yuk sama-sama kita melangkah dengan keyakinan melalui pintu iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah pintu iman itu bawa berkat, bawa kesempatan yang baru. Dan kalau kesempatan itu sudah ada dan hadir dalam kehidupan kita, melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman itu maksudnya apa? Melangkah bareng sama Yesus. Jangan melangkah sendirian. Jangan ketika doa kita sudah dijawab sama Tuhan, ketika pintu sudah dibukakan, kita melangkah masuk dalam pintu itu, lalu kita lupain Tuhannya. Padahal Tuhan itu adalah pintu itu sendiri. Tuhan yang membuka pintu itu sendiri. Tuhan yang selalu harusnya bersama dengan kita. Tapi seringkali ketika doanya udah dijawab, kita tinggalin Tuhannya dan kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Ayo, bergantunglah sama Tuhan, carilah Tuhan dan kebenarannya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambah kepadamu. Satu ayat terakhir, Matius 17 ayat 20 katakan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Sebesar apapun kesulitan yang sedang kau alami, penyakit apapun yang mungkin sedang engkau rasakan hari ini, percayalah bahwa Yesus yang kita sembah jauh lebih besar daripada masalah kita. Yesus yang kita sembah jauh lebih hebat daripada penyakit yang mungkin sedang kita rasakan pada hari ini. Yuk, Bapak-Ibu Saudara sekalian, sama-sama kita mau nyembah Tuhan untuk tanda percaya kita pada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita untuk memahami sepenuhnya, tetapi Dia, yaitu Yesus, meminta kita untuk percaya sepenuhnya. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Mari sembah Dia, katakan, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada hari ini kami mau langkahkan hidup kami, langkahkan hati kami dengan iman. Kami mau jalan sama Yesus. Hanya bersama Yesus kami sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar.
Kami tahu Tuhan ada kesempatan baru, ada hal-hal baik yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Dan ketika kesempatan itu datang, ketika jawaban doa itu hadir dalam kehidupan kami, kami mau siapin hati kami untuk tetap percaya dengan iman, percaya pada Yesus, melangkah bersama Yesus. Bapa, jangan lepaskan roh-Mu Tuhan dari kehidupan kami, jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Tapi kami mau Tuhan terus berjalan bersama dengan Engkau. Hamba doa Tuhan, untuk setiap jemaat Kehidupanku Church yang mendengarkan renungan ini pada pagi hari ini, siang atau malam hari ini, kami tahu ada berkat khusus yang Tuhan mau memberikan pada mereka. Hamba doa Tuhan saat ini dalam nama Yesus, mereka yang saat ini punya beban berat, punya masalah berat, masalah dalam rumah tangga mereka sedang doa, mungkin bagi suami mereka ataupun istri mereka, Tuhan Yesus, ada konflik dalam rumah tangga yang sedang mereka alami pada hari ini. Kami tahu dalam nama Yesus Tuhan, mari Bapa, Engkau yang sudah mempersatukan, kami tahu gak ada kuasa satupun yang bisa memisahkan cinta dalam rumah tangga. Mari Bapak, berdoa Tuhan Yesus bagi mereka saat ini yang sedang sakit, Bapak, jemaat Tuhan yang sedang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berikan kesembuhan, Tuhan yang berikan pemulihan saat ini. Dalam nama Yesus, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada bilur-bilur Tuhan Yesus yang memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Allah penyembuh kami, Engkau adalah Allah sumber berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuliskan segala pokok doamu di dalam kolom chat atau kolom komentar. Dan percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Yesus kita adalah Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Yang punya surga, Grace in Love with you.